Lubuknya langka juga Langka Bang. ya, Bang, ya? Langka. Ya, langka, sangat Langka, langka. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sohib agen intelijen, alhamdulillah. Ini malam saya kedatangan tamu, teman saya yang ganteng banget. Namanya Rasid. Orangnya keren, ya. Seperti biasa, saya ditemenin sama Bang Haji Imron nih. Tuh. Untuk itu nggak pakai lama-lama ya, nanti kita bahas ini nih, pedang lubuk. Ciri khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karena ada ahlinya, kita serahin nama ahlinya. Saya tinggal nambahin sedikit-sedikit. Silakan dibuka dulu buat Bang Haji Imron. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Agen Intelijen. Jadi encang-encing dimanapun berada, berbahagia sekali pada malam hari ini ada kunjungan kehormatan dari sahabat karib saya, Bang Rasid, asli Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang malam hari ini akan mengupas, akan mempertegas, memberikan pencerahan, penjelasan tentang ini golok Banjar, golok Banjar. Jadi karena beliau orang Banjar, barangkali lebih tepat ya Habib, Ya, betul, lebih betul. tepat untuk mengupas tuntas, memberikan edukasi kepada kalangan milenial dan pemerhati tentang benda golok, pedang, pusaka apa yang Pedang sifatnya itu sepuh. tua ya, sepuh ya gitu. Itu barangkali mukadimah dari saya. Tafadhol Bang Rasid untuk memberikan penjelasan. Iya, biar nanti saya yang nanya-nanya Iya. dah gitu. Siap. Terima kasih nih. Sebelumnya tadi lihat-lihat ya. Ya, Terus melihat, wah ini salah satu pusaka yang memang Dari kampung sendiri. dari kampung sendiri, Iya, dari Kalimantan benar. Selatan. adanya di sini. Adanya di sini. Jadi kalau di sini sebutnya golok ya, kalau di Banjar Kalimantan Selatan tuh sebutnya parang. 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 Iya, parang. Terus kalau yang seperti ini ciri khas dari Banjar, kenapa saya bilang dari ciri khas dari Banjar? Jadi ini namanya handle ya. Iya, handle. Kalau di sana sebutnya hulu. Hulu. Nah, hulunya ini Model apa tuh Bang namanya? ini ekor ayam. Ekor ayam. Ekor ayam jago. Iya, Jadi iya. sebutnya ekor ayam jago. Jadi bentuknya seperti ekor ayam. Ya. Nah, ini ciri khas Banjar. Terus sarung. Kalau di sana Sarung. sebutnya kumpang. Kumpang ya. Itu pasti ada Dua. dua. Dua tempat tali. Simpai. Ada dua Iya, tempat tali. Kumpangnya. Buat diikat di pinggang biasanya. Dua ikat. Ini lobang, ada lobangnya. Terus di sini ada rotan ya. Rotan. Di sini diikat simpai rotan. dipanggilnya, kalau di sana Simpai, ikat, ya. ikat Ikat simpai. rotan. Nah, ikat rotan. Buat memperkuat dari sarungnya. Dari sarungnya betul. Terus dari bilah nih Pak, Ya. izin buka Pak. Ya, silakan. Silakan, Bang. Dari bilah namanya di sana sebutnya parang lubuk. Parang lubuk Ah. ya. Kalau di sini golok ujung turun, di Ujung sana turun, parang ya. lubuk. Di sana sebutnya Ya. parang lubuk. Ciri khasnya itu ini menekuk. Mm-mm. Dan menekuk dari sana itu khas. Jadi kayak kepotong dia. Ya. Nah, ini ciri khas parang lubuk dari sini agak mengecil, Ke depan ke besar. depan besar Iya. terus turun. Hmm. Nah, itu. Ada juga yang hampir mirip namanya kajang rungkup, tapi dia agak runcing ke Kajang depan. rungkup lebih runcing, Lebih runcing. setahu saya. Ya. Nah, terus kalau agak ceper gini lubuk namanya. Lubukan, ya. Siap. Lubuk kalau di sini bilang. Terus kalau dari pamor ini bagus banget Pak Habib. Ya, Ini ya. bagus banget. Saya hitung ada 4 pamor nih. Sini ada brasuta, Iya. ada singkir ya. Singkir. Singkir, ada batu lapak. Mm-mm. Gitu. Nah, ini ada Pulau Brasuta, Tirto Batu juga Lapak. nih ya, ada Nah, Pulau ada Pulau Tirto. Tirto. Betul. Nah, so ada kayak sejenis banyu netes ya. Ya, Kalau banyu sebutnya netes. banyu netes Ya, betul. di punggungnya. Ini Bagus ini. Anda mau nanya, ini parang lubuk ini biasanya dipergunakan sama siapa nih? Banyak pejuang-pejuang dari tanah Banjar, pahlawan-pahlawan tuh makanya jenisnya yang begini. Ya, parang lubuk ya. Nah, lubuk. Ini salah satu varian golok atau parang yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, satunya lubuk. Ya. Begitu banyak jenisnya ya.
Yang terkenal kan mandau ya, Pak. Ya, mandau. Ada parang bungkul, parang lais, parang nabur. Nah, ini salah satunya juga Parang lubuk. lubuk. Kalau di Jadi- Betawi itu kan parang yang seperti celurit. Ya, Ah, jadi ya. gini Bang, sebenarnya ini juga di tanah Jawa atau di Betawi ada. Ya. Kita panggil ini ujung turun. Kalau di sini berpinggang, di sini melebar, itu biasa kita panggil ujung turun bedul muyung. Tapi kalau dia rata, namanya ujung turunnya mancal panggung atau melapa gedang. Beda nama, tapi bentuk hampir mirip. Cuman kalau ini, kalau kita perhatikan di sini beda. Ini ciri khas Kalimantan, menekuknya lain. Bungkul, ini parang bungkul ya. Terus ini juga beda, dia punya nama sendiri. Kalau kita bilang di sini jengkol sahulu, di sana ekor ayam, karena memang seperti ekor ayam begini Bang tuh Bang. Tapi dengan bahan baku yang sama, barangkali ini tanduk juga ya. Bukan, Ini kayu. ini kebetulan kayu. Oh, kayu. Nama kayunya sebetulnya ini kalau di Kalimantan dipanggilnya apa ya? Merbau atau apalah gitu Kak, di Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan bisa kayu ulin timbul, ulin Ya, manang lah ulin sebutnya. manang, ya ulin. Terus ada juga dari bungkul haur atau bungkul bambu, bah. Bungkul Ya, bambu ya, itu bungkul kuat bambu banget, itu bah. akar bambu ya mata. Kalau yang bertuah biasanya ulin manang. Ini bisa jadi ulin manang. Ini kalau ulin manang dari bisa jadi dari ulin penglihatannya ini ulin manang gitu. Jadi memang ini sepuh dan tua sekali. Sehingga ininya udah jadi otomatis pamengkang jagat gitu. Andai di Jakarta sebetulnya ini barang nggak dipakai, cuman karena saking tuanya dan ini punya nilai historis sejarah, maka kita buka. Kebenaran alhamdulillah ada ahlinya Bang Rasid, kira-kira gitu. Ada batu aksesoris saja ya. Ini dari perak nih, Pak. Ini perak ya aksesorisnya. Perak. Kalau perak nih biasanya pegangan orang petinggi lah. Karena kan perak susah didapatin Ya. waktu zaman itu kan susah. Jadi kembali lagi kepada pemilik itu status sosialnya, Status sosialnya, di strata menengah ke atas. Ya. Gitu ya. Sekelas apa kalau waktu itu? Sultan apa atau apa? Bisa Kerajaan ya? bupati, bisa bupati, bisa kesultanan. Bangsawan lah. Bangsawan ya. Bangsawan. Itu. Jadi alhasil di sana itu justru primadonanya kayu ulin manang, dipanggilnya ulin manang. Itu emang kuat sekali tuh Bang kalau buat handle gitu. Di air dia timbul kalau ulin manang tuh. Jadi dia Kalau nggak ulin bisa biasa tenggelam, kalau ulin manang dia timbul. Ya. Untuk saya barangkali yang paling awam di antaranya gitu ya. Ini ada kekhasan seperti mandau, gimana tuh Bang? Oh iya, bentuknya memang seperti hampir mirip dengan mandau, ya. Mandau, dia kan ujung turun ya? Ya, mandau, sama ujung turun. Tapi kalau ciri khas mandau, dia turunnya 2 kali, Pak. 2 kali. Namanya putri apa gitu di mandau itu. Jadi dia turun pasti 2 kali kalau mandau. Oh, 2 kali ya? 2 kali. Jadi kalau parang lubuk tuh sekali. Terus kalau mandau tuh dia biasanya satu bahan tempat lipat, cuman satu bahan pamor. Jadi dia nggak menimbulkan corak pamor seperti ini. Paling tempat lipat garis-garis gitu. Kalau mandau. Berarti kalau masih satu kesatuan yang utuh menandakan nih original. Masih ori semua. Kalau buat Original. gagang, sarung serta bila original. Original. Jadi ini namanya parang lubuk kalau di sana. Gagah ya. Ini rada lumayan gagahnya ini. Gitu. Saya jujur saja nih, jadi bersyukur Bang Rasid bisa kunjungan ke tempat kami gitu loh. Akhirnya di antara banyak pilihan beliau langsung menunjuk Nunjuk ini, dari ada kampungnya ke kekhasan. Beneran. Ya. Karena khasnya dari Banjar, betul. Saya juga terima kasih banyak nih udah dapat ilmu lagi gitu ya. Karena selama ini yang beredar di Jakarta parang lais. Orang lain Iya, lubuk jarang. Lubuk saya belum pernah ketemu. Ini kebetulan Bang Haji Imron, Masya Allah punya lubuk. Lubuknya langka juga Langka Bang. ya, Bang, ya? Enggak, langka, sangat langka. Langka, gitu. Selain parang ini apa yang populer di Banjar? Di sana itu jadi ada Banjar itu Banjar Pahuluan, ada Banjar Hulu Sungai. Nah, jadi kalau di hulu Banjar Hulu biasanya bentuk parang-parangnya melentik ke atas. Melengkik ke Naik, atas. Melentik ke naik, atas. naik. Namanya parang lais. Terus ya ada jenisnya melengkik tuh, ada parang lais, terus ada pacat Oh gantung. gitu ya. Ada wawalutan. Berarti ini meluncur ke atas barangkali ada kesamaan ya? Coba sini. Nah, oh ini udang dari mana, Pak? Cina. Ya, Cina. Enggak, artinya cuma ke Ya, atas dia, ya. dia melengkung seperti ini kalau parang lais. Cuman dia lancip ke ujung. Nah,
Lais pun ada 2 jenis, ada lais pandan lirih, Iya. ada lais biasa. Yang diketemukan pandan iris di sini banyak laisnya gitu. Enggak, Pak. ini untuk perbandingan aja. Ya, dia melengkung kayak gini, Pak. Nah, Melengkungnya perbandingan aja. bersama, Kita ya. kembali ke letap, tetap membahas Iya, masalah bahas ini. Jadi gini, Gitu. parang lubuk ini kalau di sini dipakai sama bupati lah petinggi, ya. Kalau di Banjar ya. Kebetulan ini pamornya ada 4 macam, 3 macam atau 4 macam. Karena belum dicuci, jadi pemirsa agen intelijen, ya mohon maaf ini karena belum dicuci, tapi di sini insya Allah jelas sekali ya pamornya. Ada baju netes, ada singkir, ada batu lapak, ada murid semongko. Alhamdulillah beliau ini ahlinya emang dari kampung dia sendiri, dan ini memang dinyatakan sangat tua dan sepuh sekali. Sepuh. Ya, Sangat dari sepuh. sininya sangat. Dan ini juga masih ori, kalau kita bilang masih ori, Masih ori Sarung semua. masih ori. Gagang serta sarung, kira-kira begitu. Nah, Sohib agen intelijen, kalau ada yang mau nanya, silahkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Siap. Gitu aja dah kira-kira. Silakan Bang Haji Imron dilanjut kembali. Oke, Ya. yang saya mau tanya lanjut, Hmm. tadi kembali ke strata sosial tentang kepemilikan gitu loh. Hmm. Makna filosofi yang memang Bang Rasid pahami tentang benda ini apa? Jadi benda ini tuh sebenarnya kalau di sana tuh dikeramatkan. Betul, betul. Jadi bentuk seperti ini bukan buat kerja, Pak. Oh gitu. Bukan buat nebas pohon, bukan buat ini. Oh, berarti Jadi simbol ya. khusus bentuk seperti ini dia nggak pakai buat kerja. Jadi buat khusus ageman atau Ageman, simpenan di ya. rumah, atau memang ya buat perang lah ya, udah Kalau pasti. orang Betawi bilang dijimatin. Nah, bentuk Dijimatin, seperti ini ya. nggak pernah dipakai buat Perang. kebun, nggak Oh, pernah. buat kebun ya, buat Pasti kerja, dipakai kerja buat ya. ageman. Buat ageman Buat ya. simpanan. Sama kalau di sini seperti keris, ada golok-golok sepuh juga gitu ya buat simpanan. Gitu. Kalau tahun berapa bisa diperhitungkan? Kalau dilihat dari besi, ya mungkin abad 16-an. ya, Masuk. 16-an. Jadi diperkirakan usia parang lubuk ini sudah 400 tahun dan masih alhamdulillah terawat rapi. Masih terawat rapi nih, luar biasa, Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah masih ada di sini juga di tempat Bang Haji Iya. Imron nih. Rupanya Merantau beliau ini, jauh-jauh ya. dari Banjar Ketemunya di sini juga Ketemunya di dan sini ketemunya nih. sama orang Banjar juga. Kena gitu alhamdulillah. jodoh kayaknya, Pak. Ada saya kemarin bincang-bincang tentang apa Bang Rasid nih ya. Saya juga tertarik bener tuh Bang Rasid punya apa itu yang impor. Parang nabur. Jadi barat Parang nabur. Parang nabur. Parang Ya, nabur. impor. Jadi kalau parang nabur di Banjar itu biasanya untuk bupati, untuk bupati dan itu pun sebetulnya kalau parang nabur bukan buatan sini. ya. Dia dibuat di Turki zaman Ottoman. Oh gitu ya. Jadi Luar pemerintah biasa ya. Banjar atau Kesultanan Banjar pesen di sana, Bang. Dan itu juga langka saat ini, udah jarang lah yang punya, kira-kira begitu. Jadi memang banyak orang terkesan dengan daerah Banjar. Jangan lupa berliannya juga Banjar, luar biasa. Alhamdulillah lah, itu emang salah satu apa ya? Jadi ciri khasnya harus ciri pakai khasnya. berlian. Wah, ini kebetulan ya. Iya. Jadi kalau bicara tentang Banjar ya secara Batu permata. permata juga dia unggulan juga di Indonesia gitu loh. Amin, amin, amin. Begitulah bincang-bincangnya Pak Be, pemirsa channel Agen Intelijen di mana saja berada. Sebetulnya ini semua adalah hikmah dari silaturahmi. Amin, amin. amin. Sambil Betul, bersilaturahmi kita mengedukasi kalangan milenial yang dulu tidak pernah paham atau dia tidak pernah mau tahu tentang sejarah peradaban sebuah bangsa yang terdiri daripada etnik-etnik. Betul. Ada kurang lebih 1213 suku di Indonesia. Ada sekitar 470 bahasa di Indonesia. Kita ini sangat luar biasa nih, majemuk. Tapi tetap mengedepankan kearifan lokal. Kita mengusung sebuah filosofi bahwa yang namanya benda pusaka itu adalah menandakan bagaimana peradaban suatu bangsa pada saat itu. Jadi sudah maju gitu loh. Sudah maju. Dan Banjar membuktikan hal itu. Ya, betul. Itulah barangkali sebagai bekal untuk kalangan milenial untuk kita tetap mengedepankan kearifan lokal. Boleh saja kita belajar banyak hal tentang senjata-senjata modern, tapi jangan lupa Indonesia berawal dari sejarah bangsa, bagaimana para pahlawan kita dulu
berjuang dengan menggunakan apa yang kita miliki saat Iya. ini. Gitu. Itulah barangkali hikmah dari 10 November. Iya. Demikian, saudara sekalian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Silakan bertanya ya, Bib. Ya, Jadi diulangi oke. lagi gimana? Silakan bertanya kalau ada pertanyaan, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Kira-kira begitu ya, Sohib Agen Intelijen. Ya, sekali lagi terima kasih Siap, Bang terima Rasid. kasih. Jangan bosan. Siap. Kita kalau udah begini satu komunitas berarti Iya, kita bersaudara. Satu hobi dan Terima kasih bersaudara. banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Rasid. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.